Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari yang barakah ini kembali kita duduk di salah satu taman syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dan keyakinan kita kepada Allah bahwa duduknya kita di majlis ilmu, majlis yang paling mulia, di tempat yang paling afdal, baitun min buyutillah, di waktu yang barakah, mendapatkan banyak pahala-pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Fiqh Taqriratus Sadidah. Hadirin hadirat sekalian, masih dalam bab siwak, bab tentang fadilah bersiwak yang kemarin sudah kita bahas bersama, bahwa di antara salah satu pengganti atau sesuatu yang menempati sebagai pengganti siwak adalah membersihkan gigi kita dengan sikat. Kita gosok gigi, itu bagian daripada bersiwak sesuai dengan makna dan ta'rif daripada pengertian as-siwak. Hadis dari Rasulullah SAW begitu banyak yang menjelaskan tentang fadilah daripada bersiwak ini. Meskipun ya, siwak ini di tengah-tengah kita, di negara kita, kehidupan kita sekarang jarang kita yang megang siwak secara langsung dengan menggunakan yang namanya kayu arak ini. Tetapi inilah dakwah Islamiyah, inilah syariat Islam, tetap harus disampaikan. Jadi nggak ada istilahnya ini siwak udah nggak ada yang pakai lagi, jadi kagak zaman dah. Nah, nggak ada. Jadi tetap apa maknanya, bahwa sewaktu-waktu, kapan-kapan kita berkesempatan bisa memakai secara langsung kayu arak yang sempurna sebagai kesempurnaan di dalam bersiwak, maka kita mendapatkan fadilah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga enggak ketinggalan kita. Bahkan kita ingin senantiasa bersiwak dalam setiap hal-hal yang diperintahkan di dalam syariat kita. Nanti ada disebutkan apa-apa saja, keadaan apa saja yang memang disunnahkan kita bersiwak. Hadis yang menunjukkan fadilah daripada bersiwak, kata Nabi, as-siwaku madharatun lil fam. Siwak adalah madharatun lil fam, kebersihan untuk mulut kita. Bukan cuma gigi, bukan cuma lidah, tapi al-fam, kebersihan mulut dilihat dengan bersiwaknya kita. Itu yang tadi kita lakukan dengan kita menyikat gigi kita, ya. Mardatun lirrah, bersiwak juga yang kedua, kata Nabi, adalah tempat, cara untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa bersiwak, melakukan sunnah bersiwak, mardatun lirrah, harapannya kehidupan tu orang selalu diridhai dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa majlatun lil basar, siwak juga punya faedah. Majlatun lil basar, menajamkan pandangan kita. Jadi kalau biasanya ini menggunakan siwak yang asli itu. Kalau yang asli yang masih baru dipetik, begitu dipotek, dipotong, itu masih bergetah. Nah, itu getahnya itu tuh, ya, yang bisa memberikan dampak, diantaranya masuk ke dalam urat syaraf mata kita, sehingga kalau orang itu rutin bersiwak dengan menggunakan kayu arak, maka insya Allah akan membuat terang terus pandangan matanya dan menjadi obat dari sakit matanya. Waqala aydan, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda,
Rak'atani bisiwak khairun min 70 rak'ah bighairi siwak. 2 rakaat yang dilakukan dengan bersiwak. Berarti kapan bersiwaknya? Sebelum masuk di dalam sholat, bukan lagi pertengahan dalam sholat, tapi qubaila takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram dia bersiwak. 2 rakaat dengan menggunakan siwak, artinya sholat yang diawali dengan bersiwak 2 rakaat, khairun, lebih baik, pahalanya lebih besar, lebih utama 2 rakaat dengan bersiwak min 70 rak'ah bighairi siwak, daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Ya, ini satu hadis yang luar biasa tadi yang saya sampaikan. Kapan-kapan kita berkesempatan memakai siwak, punya siwak, ayo manfaatin. Ya, jarang-jarang. Seandainya nggak bisa, karena siwak itu juga ada masa waktunya ini. Ini siwak kagak selama-lamanya, dia ada expirednya, ada masanya. Ya, maksimal seminggu udah habis, ya ganti lagi. Ini bukan yang kemarin ya Pak, yang kemarin udah nggak tahu kemana udah. Ya, ini baru dibuka tadi pagi. Itu ada masanya. Ya, karena berhubungan juga dengan manfaat yang ada di dalamnya. Jadi 2 rakaat yang dilakukan dengan bersiwak sebelumnya lebih afdal, lebih baik pahalanya daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Ya, insyaallah kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa lagi? Wa qala aidan fadlu sholati bisiwak ala sholati bi ghairi siwakin 70 dhi'fan. Kata Nabi dalam hadis yang lain, fadlu sholat bisiwak, keutamaan sholat dengan menggunakan siwak, artinya bersiwak terlebih dahulu, daripada sholat tanpa bersiwak terlebih dahulu, dia nggak siwakan lagi. Maka sholat yang menggunakan siwak atau bersiwakan lebih afdal, lebih utama daripada 70 kali sholat tadi tanpa bersiwak. Ini sebenarnya hadisnya hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Jadi secara kesimpulan ini menyatakan dan memberikan pemahaman buat kita, tetap syariat yang namanya siwak tidak punah dimakan zaman, tidak hilang dengan ketidakberadaannya. Tetap ya, seandainya pun kita tidak bisa menggunakan siwak yang asli dengan kayu arok, kita bisa menggunakan kayu-kayu yang lainnya. Nanti disebutkan apa saja yang bisa menggantikan kayu arok. Cara bersiwak ya, nanti juga akan disebutkan. Nah, ini cara megangnya. Kalau yang ntar kapan-kapan punya siwak, jadi ingat caranya megangnya gini. Ya, ini. Bedanya yang beda kelingking sama jempol doang udah. Ini bagian atasnya. Ya, bagian atasnya kalau bisa dibikin serabut dulu. Ya, sedikit aja. Ya, supaya bisa masuk ke dalam celah-celah gigi dan lisan kita. Begini. Kalau begini terus makanya gimana? Bagian kanan dulu ya. Ya, muter. Siwak kadang ada yang nempel, dicopot isinya. Bagus, bukan giginya yang copot kan gitu ya. Ya. Jadi modelnya ke arah kanan dulu, letter mengarah ke angka 8. Ya. Angka 8. Jadi dari atas kanan ya, kanan kita. Terus jalan. Kan 8 kan? Tuh, 8. 3 kali. Terakhir lidah. Nah, 3 kali. Itu. Ini makanya kalau yang asli itu yang benar-benar baru dipetik, begitu masuk ke mulut kita, apalagi ke lidah, berasa banget. Ya. Tuh saya dapetin kalau begitu di Yaman tuh langsung, ya. Kalau di Saudi kadang-kadang udah model kayak begini, pres-presan juga. Ya. Kadang sepet-sepetnya udah nggak ada. Ya.
Nah ini fawaidus siwak, faedah bersiwak. Kalau tadi hadisnya jelas. Nah di luar fadilah, keutamaan kita bersiwak, apalagi sholat yang diawali dengan bersiwak, manfaat atau faedah siwak itu banyak. Fawaidus siwaki katsirah, faedah bersiwak itu banyak sekali. Awsalaha ba'duhum ila sab'ina, sampai ada sebagian ulama yang menyebutkan tentang faedah manfaat bersiwak itu sampai 70 manfaat. Ada 70 faedah bersiwak. Tapi di sini nggak disebutin 70-70-nya, enggak. Annahu minha. Nah, di antaranya bersiwak itu untuk apa? Yazidu fil fasahati. Bersiwak bisa menambahkan kefasihan dalam membaca Al-Quran, kefasihan dalam melafazkan bahasa Arab, khususnya dalam membaca Al-Quran, khususnya lagi juga maksudnya dalam melafazkan kalimat atau huruf-huruf bahasa Arab. Kalau dia melazimkan, ya, ini jadi kalau faedah itu biasanya berdampak, punya efek kalau dirutinin, itu namanya berfaedah, ya. Yazidu fil fasahah, jadi dia bisa menambah kefasihan. Apa maknanya? Seandainya mungkin lidahnya kapan-kapan kaku atau susah mengucapkan huruf, bisa juga ini terapi dilakukan bagi orang yang baru mau membaca Al-Quran, baru mau kenal huruf. Apalagi yang dulunya maaf mulutnya suka masuk minuman yang agak keras, ya, apaan tuh? Kan katanya minuman Ustaz Amir Mahmud kelupaan tadi, ya, ada Ustaz Amir Mahmud, ada Bapak Agus SK, ya, donatur kita juga, mohon maaf nggak kesebut tadi. Ini pengalaman gitu. Saya pernah ngajarin, emang orang preman dan dulu emang tukang mabok. Emang kita lihat dia mabok nih, ya. Dulu kita masih kecil, dia mabok kita ngumpet. Kenapa orang lagi mabok? Kadang pukul-pukul aja kan gitu. Dalam satu kesempatan Allah kasih taufik hidayah belajar Al-Quran, susah banget. Jadi ada memang karena kebiasaan tadi itu, ya, jadi kaku, jadi susah, sulit mengucapkan huruf aja susah, ya. Kalau kita sih, ya, kita udah gampang, alhamdulillah, ya. Alif, ba, ta, gitu, dal, macam-macam, pokoknya nggak tepat makharijul hurufnya, tempat keluar hurufnya. Nah ini juga bisa kita pakai dengan bersiwak, ya. Secara umum kita juga disunahkan nanti juga ketika membaca Al-Quran, sebelum membaca Al-Quran disunahkan bersiwak. Jangan lalu berpemahaman, gue udah fasih nggak perlu siwakan lagi, udah nggak, ya. Di luar dalam tahap pembelajaran ini menjadikan menambah kefasihan. Adapun tetap sebelum membaca Al-Quran kalau kita punya siwak, ya kita bersiwak. Wal aqli, siwak juga bisa menambah kecerdasan, akal. Aqli sini maksudnya kecerdasan, berakal, akalnya makin sempurna, cerdas, ya. Cerdas di sini bukan sekedar pinter, cerdas di sini maknanya berakal, maka disebut al-aql. Jadi akalnya itu berfungsi, akalnya bisa tetap normal, akalnya ini kagak miring, kagak error, ya, kagak setengah, apalagi 3/4. Kan ada orang katanya tuh setengah-setengah tuh orang katanya. Oh bisa dikata setengah, ya, karena ya kagak normal, ya. Nah al-aqil orang yang berakal, karena sesuai makna akal yang sering saya sampaikan, akal itu adalah yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram,
Nah, ketika itu masih bisa dia lihat, lalu masih bisa dibeda-bedakan, diambil yang baik, diambil yang halal, dijauhkan yang jelek, dijauhkan yang haram, berarti masih berakal namanya. Nah, ini penting, menambah kecerdasan akal kita adalah diantara faedah bersiwak. Wal hifdhi, menambah kekuatan hafalan. Nah, ini pelajar-pelajar kita, anak-anak muda kita ataupun anak-anak kita ingat tuh faedah. Babaknya pergi umroh, pesen, Mbak jangan lupa beli siwak yang banyak, mau dibawa ke pesantren. Kenapa? Karena dia mau hafal supaya benar-benar bisa kuat tuh hafalannya, ya. Ini sebab kalau yang orang nyantren itu kan mondok belajar, emang banyak yang harus dihafalin. Al-Quran dihafalin, meskipun surahnya surah pendek, mutun, matan itu dihafalin. Nah, ini penting. Kalau kita udah tua, ngapalnya gimana? Gampang ya, susah ya, bebel gitu ya. Sekarang doang bisa, begitu pulang naik motor di jalanan dimikir lagi apaan tadi. Nyarin dah, yang penting kita ngaji. Yang terpenting adalah duduk di majelis ilmu. Bahkan kata Nabi dalam hadis, kau duduk di majelis ilmu, fahmin au bi ghairi fahmin, paham apa kagak, duduk aja udah di sini. Mau paham ke mau kagak gitu, tetap dapat pahala sebagaimana orang mendapatkan fadilah duduk di majelis ilmu yang sempurna, pahalanya sempurna. Mau paham kek, mau kagak kek, gitu ya, mau ngantuk kek, tidur ya. Tapi takutnya kalau sambil tidur dia salah paham, kalau sambil tidur dia salah paham. Yang tadinya tidak boleh lalu didengar doang, tidaknya kagak, yang didengar boleh. Nah, ini boleh. Nah, ngaji begini-begini ya, nah, itu bahaya itu, jadi bahaya juga. Jadi sebenarnya gimana? Nah, kita duduk istimak mendengarkan, makanya kan ngajinya kagak lama, ngaji nggak lama ya, ini 5:30 lewat dikit kita selesai ya. Selanjutnya dari faedah bersiwak, wa yahuddul basar. Tadi menambah kefasihan, menambah kecerdasan, menambah kekuatan hafalan. Wa yahuddul basar, mempertajam pandangan kita, penglihatan ya. Wa yusahhilun nazah, di antaranya lagi adalah mempermudah keluarnya roh. Waktu mau dicabut nyawa kita, roh kita mau diangkat, mau dikeluarin, maka dipermudah keluarnya roh dengan bersiwak. Sehingga pernah ada orang yang mengalami sakaratul maut lama, lalu ada orang soleh datang disiwakin, dibukain mulutnya, ya udah nggak lama habis disiwakin, rohnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusahhilun naza, memudahkan diangkatnya roh. Ini maksudnya kalau udah waktunya mau mati, tersalah paham lagi dah. Wah, ini gampang ya, memudahkan roh ditarik nih katanya ya. Bukan, itu maksudnya indas sakarat, ketika sakaratul maut, bukan lagi sehat, wah cabut nyawanya, enggak ya. Wa yurhibul adu, kata Nabi, siwak punya faedah dalam peperangan, menggentarkan musuh. Ketika dilihat sama orang kafir, ini umat Islam bersiwak semuanya, takut mereka. Itulah keistimewaan sunnah Rasulullah SAW. Jadi bukan karena takut sama kayunya, bukan. Sunnahnya
Sunnahnya siapa ini? Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia mau takut kan takutnya mempedang kan gitu. Kalau mau takut membendak, takutnya mempedang. Jadi bukan takut sama kayunya, maknanya takut dengan kesunahan yang sangat dipakai oleh para sahabat, sehingga itu yang dengan sebab mereka melihat orang-orang bersiwak, Allah masukkan dalam hati musuh ini atau orang kafir ar-ru'ab, ketakutan, kegentaran. Wa yudha'iful ajr. Faedah selanjutnya dalam bersiwak, setiap amal-amal soleh kita, ibadah kita, kalau kita bersiwak sebelumnya, yudha'iful ajr, melipat gandakan pahala. Nah itu contohnya tadi hadisnya, 2 rakaat bersiwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Itu wa yubti'ush syaiba, memperlambat atau menunda uban yang tumbuh di kepala kita. Memperlambat, kalau memperlambat berarti kalau belum ya, kalau udah ya terima aja udah ya. Ada yang nyaut, Ustadz baru jelasin sekarang kan gitu. Yang ngajinya baru kemarin ya. Jadi ada hikmah setiap apa yang Allah berikan dalam tubuh kita. Kayak apa kita tunda itu yang namanya uban, tetap dia akan numbuh kalau memang sudah saatnya. Kita cabut tuh uban, jangankan digunting, kita cabut dia numbuh lagi pasti ya, bahkan numbuhnya galakan lagi bisa dia ya, makanya dimin aja udah. Dan uban ini adalah sebagai pengingat apa? Bahwa kita udah nggak muda lagi, bahwa kita udah mendekati kematian kita. Tapi bukan berarti yang rambutnya hitam tuh lo tuh yang pada ubanan ingat mati ya, sampai ya mati itu nggak kenal tua, nggak kenal muda, nggak kenal ubanan, nggak kenal hitam. Tetap yang namanya al-maut ja'a baghtah, mati itu datang secara mendadak, tiba-tiba. Yang terpenting adalah persiapan kita untuk kita bawa mati, itu yang kita pikirin. Mau ubanan kayak mau kagak kayak ya. Jadi memang sebenarnya ada pelajarannya, ada hikmahnya. Wa yutayyibu raihatal fam, bersiwak dapat mengharumkan bau mulutnya ya. Tadi siwak yang masih benar-benar khusus itu ya, bersih. Kalau kita cium baunya fresh gitu ya. Maka termasuk pengganti siwak kan tadi itu gosok gigi, sama mengharumkan bau aroma mulut kita itu. Wa yuzilul qalah wa sufratal asnan, bersiwak menghilangkan kotoran dan kuning-kuning yang ada di gigi. Apa namanya itu? Oh. Ya. Itu bahasa Betawi doang udah. Ya, kita ngomong sama orang Arab lagi umroh giginya kuning banget. Jigong tuh jigong. Apaan jigong? Ya. Bahasa Arab antik ya. Wa yashuddul lathah, apalagi kan di dalam mulut ada yang namanya isit. Tahu isit? Isit bahasa kita ya, gusi ya, menguatkan isit, karena isit gusi ini kan buat pegangan apa? Gigi. Jadi luar biasa manfaat siwak ini. Wa yusaffil khilqah ya, apa tuh? Yusafi, memperbagus perkembangan tubuh seorang anak yang dari kecil ya. Makanya kan kalau kita lihat faedah ini, kalau bisa dibiasain dari masih kecil ya. Karena kita bukan orang Arab ya, dari kecil makannya apa? Jengkol, pete ya.
Nah ini diantaranya itu. Kalau terbiasa, ya mungkin yang baru mau punya anak baru ingat nih, nah, ya siapin siwak karena menambah atau memudahkan dan memperbagus perkembangan tubuhnya, akalnya juga itu tadi kan berhubungan dengan akal, lisannya bisa bagus, akalnya ini anak akan cerdas, kemudian daya hafalnya akan kuat, wa yuhiddul basar, pandangannya insya Allah terus nih tajam terus, artinya bisa melihat, nggak ada penyakit-penyakitnya. Ini kalau memang dibiasakan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita punya cucu, punya anak, kita dengar faedah ini, kita pas lagi di sono di kebun siwak misalnya gitu, borong aja udah yang banyak. Wa yurdir Rabb, siwak satu jalan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yubayyidul asnan, dan memutihkan gigi. Wa yuwarrithul ghina wal yusra. Juga diantaranya siwak ini punya faedah karena dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa memperkaya diri kita, minimal memiliki hati yang terang, minimal memiliki hati yang luas. Itu maknanya kaya. Laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinal qalb, kata Nabi. Kaya itu bukan kaya harta, yang terpenting kaya itu adalah kaya hati. Bagusan lagi kalau kita juga kaya harta, kaya hati. Alhamdulillah, itulah yang diterapkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa yudhibus suda' wa aruqur ra's. Terakhir ya, faedah daripada bersiwak, menghilangkan sakit kepala. Dia punya kepala saking sering sakit kepalanya, migrain, puyeng. Ini puyengnya bukan karena dilihat dompetnya tinggal 1.000 doang, bukan ya. Kalau begitu puyengnya biar kata disiwakin berapa kali juga tetap puyeng juga. Kenapa? Begitu dilihat dompet puyeng lagi ya. Ini maknanya memang asal dia punya penyakit ya. Nah, insya Allah dengan bersiwak ini tadi, kalau dibiasain mungkin dari kecil, dari masih muda ya, itu akan memberikan kesehatan yang luar biasa, khususnya menghilangkan penyakit kepala. Wa yusahhihul ma'iddah wa yuqawwiha. Nih, dengan kita dengar faedah siwak, rupanya siwak faedahnya bukan di sini doang, tapi juga dalam tubuh katanya. Memperbagus pencernaan dan menguatkan pencernaan. Kan begitu diisap, telan itu, berasa itu sepet-sepetnya itu masuk ke dalam. Subhanallah. Yusahhihul ma'iddah wa yuqawwiha. Memperbagus pencernaan dan menguatkan pencernaan kita. Wa yutahhirul qalba. Nah ini juga tadi dalam sini mensucikan hati kita. Itu karena ingat siwak ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ini yang paling dahsyat faedah siwak, wa a'zamuha annahu yudzakiru syahadah indal maut. Ini siwak bisa mengingatkan dirinya tuh orang yang sering bersiwak bersyahadah, nggak pakai diajarin, udah langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau la ilaha illallah. Mudah-mudahan matinya kita, karena kita tinggal nungguin mati ya. Orang tua kita udah meninggal, guru kita udah pada meninggal, kita tinggal nungguin mati. Maka kita minta kepada Allah dengan ngaji kita, dengan ilmu kita yang manfaat, dengan amal soleh kita dan semua kebaikan kita, hati kita juga kita berusaha terus memperbaikinya dikit-dikit. Insya Allah meninggalnya kita husnul khatimah, meninggalnya kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Silahkan.
Iya, kira-kira. Umroh aja kan 9 hari. Iya. Kalau dari awal ke sini udah expired berarti. Udah expired. Gimana? Nah, biasa makanya kalau ini nih yang siwak-siwak yang beredar sekarang itu sekarang dijualnya berpres ya. Itu juga tadi masa expirednya seminggu, sepekan kalau sudah dipakai maksudnya. Jadi kalau dia masih dibeli iketan tuh masih batang-batangan, masih belum kepake masih bisa artinya. Atau masih dipres belum dipakai masih berfungsi ya. Meskipun memang kadang rasanya udah nggak ada nih, rasanya udah nggak ada, baru dibuka juga udah nggak ada rasanya ya. Ala kulli hal yang penting kita niat bersiwak. Ada yang bertanya, nah itu udah nggak ada rasanya Zat, kenapa dipakai juga? Karena kan dia kasar. Kemarin arti siwak apa? Pengganti kayu siwak adalah segala sesuatu yang kasar, yang suci, yang bersih, yang bisa masuk ke celah-celah mulut kita. Itu namanya juga dikatakan bersih. Jangankan kayu gini kan, tangan teman kita di samping kapalan kasar, kita lagi lihat kalau lagi illallah, wah ini dia nih takut tandain orang apa ya, telunjuknya apa ya, pinjam telunjuk lo, apa udah lu diem aja udah, masukin ke mulutnya ya. Boleh itu dalam fikih disebutin hatta usbu katanya, sampai jari temennya, jari saudaranya yang kasar suci boleh dipakai, tapi izin dulu gitu. Jangan main tarik-tarik aja ya. Cukup. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Untuk Jumat subuh besok insyaallah pengajian kita pas banget dekat di Masjid Jami' Al-Wiqayah gitu. Mudah-mudahan pada saatnya semua pengajian ta'lim kita bisa menghadirinya sebagai cinta kita kepada ilmu dan para ulama. Tilkan niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.